Dan saat itu Rasulullah SAW mulai mendapatkan perlawanan. Dari fisiknya beliau diganggu, keluarganya, sahabat-sahabatnya. Begitulah sunnatullah. Saat Rasulullah SAW tidak mengharapkan lagi orang-orang Mekah dan sekitar Mekah, 1 tahun sebelum beliau hijrah, 1 tahun sebelum ada perintah hijrah, Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam kepada orang luar Mekah yang jauh, yang setiap tahun itu ada tradisi ziarah Baitullah Ka'bah. Orang-orang Arab mempunyai tradisi ziarah rumah Allah Ka'bah pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 3 bulan. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu waktunya di bulan yang sudah ditentukan. Kapan waktu haji? Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Ini waktu-waktu haji. Ini syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian terus sampai ternodai ibadah haji itu dengan penyembahan berhala. Namun tradisi ini terus orang-orang Arab berziarah ke Baitullah. Di antaranya adalah orang Arab Yasrib. Yasrib adalah nama dulu kota Madinah. Madinah itu artinya apa? Kota. Madinah artinya kota. Bahasa Arabnya Madinah, kota, Madinah. Bahasa Arabnya desa, Qaryah. Jadi Yasrib itu dirubah oleh Nabi Muhammad ketika Rasulullah sampai ke Yasrib, dirubah karena beliau mengatakan hadihi Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yaitu Yasrib adalah Madinatu Rasulillah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun disingkat aja sekarang menjadi Madinah. Artinya apa? Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Masjid Nabawi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada orang-orang Arab yang datang dari Yasrib pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan juga ada tradisi di Mekah. Pada bulan-bulan itu ada bazar besar, expo besar-besaran, 3 pasar. Diadakan 3 bazar. Pasar Tiban begitu. Kayak di gor begitu, kayak di stadion. Pernah jalan-jalan ke stadion? Habis ini bareng sama saya. Jadi bazar menjual barang-barang terutama hasil karya orang-orang Mekah atau barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Quraisy dari negeri Syam. Begitu juga dagangan syair, pantun. Syair bernilai untuk memuji
dan untuk mencela orang. Jadi orang-orang Arab itu senang dengan syair. Datang ke pasar, di situ ada orang yang ahli syair. Contohnya, saya bilang sama satu orang, ya Khalid, tolong puji saya. Dipuji dengan syair, bagus syairnya, saya hargai itu syair. Sekian dinar. Atau saya senang dengan fulan, tolong puji fulan. Pakai syair dipuji, saya kasih duit. Atau saya benci sama fulan, tolong caci maki dia. Oleh karena itu di zaman Rasulullah SAW, jangan heran banyak sahabat-sahabat yang memuji Rasulullah SAW. Sahabat Hasan bin Thabit radhiyallahu an, bahkan paman beliau sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Kemudian sahabat Abdullah bin Rawaha, sahabat Ka'ab bin Zuhair. Itu sahabat-sahabat yang memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ini sholawatan, bocah-bocah yang sholawatan, qasidahan, itu memuji Nabi Muhammad SAW. Bahkan di beberapa tempat Rasulullah dipuji di masjid di hadapan Rasulullah SAW. Begitu juga ada orang-orang kafir yang suka menyakiti Rasulullah SAW dengan syair-syair pedesnya. Bahkan sampai menjadi buronan mati. Orang-orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW, menyakiti hati Nabi Muhammad SAW dengan syair-syairnya, ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, fulan, uqtuluhum walau kanu muta'alliqin Nabi astaril Ka'bah. Bunuh mereka walaupun mereka bergelayutan, berpegangan kepada kiswa Ka'bah. Tapi lebih banyak yang dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada beberapa individu, orang-orang kafir yang tidak dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sampai berpesan kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian berjumpa dengan mereka, uqtuluhum, bunuh mereka. Ini sedikit tentang syair-syair di zaman Rasulullah SAW. Jualan. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi itu bazar, mendatangi itu 3 pasar besar yang dibuka sekali lagi ketika musim haji. Rasulullah SAW mendatangi pasar itu dan menawarkan orang-orang Arab yang datang dari Yathrib. Ada mereka berjumlah 6 orang. Sedikit pengetahuan bahwasannya di Yathrib itu sudah tinggal lama, sudah ratusan tahun orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu sudah lama tinggal di Madinah, di Yathrib. Ada 3 suku besar Yahudi di Madinah. Bani Qainuqa, Bani An-Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka hidup berdampingan dengan Arab Yathrib, 2 suku besar. Suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Yang 2 suku ini sering perang. Begitu juga 2 suku Arab ini sering perang dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka sudah tinggal berdampingan, sudah lama. Kenapa orang-orang Yahudi tinggal di Madinah lama, ratusan tahun? Karena mereka mendapatkan berita dari ulama-ulamanya,
dari rahib-rahibnya. Di Injil, di Taurat disebutkan nabi terakhir tempat hijrahnya, dia punya kota, dia punya pemerintahan itu di Madinah, yaitu Yasrib. Maka orang Yahudi menanti nabi akhir zaman di Yasrib itu. Yang kemudian ternyata nabi terakhir yang mereka dambakan dari Bani Israel ternyata bukan dari Bani Israel. Ternyata jadi Arab. Mereka benci, nggak suka. Akhirnya mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman. Nabi yang ente tunggu-tunggu sendiri, ente tahu kalau itu nabi terakhir, kok malah ente nggak mau ngimanin, nggak mau percaya, nggak percaya, hanya gara-gara bukan dari golongannya, dari orang Arab. Makanya sampai sekarang orang Yahudi benci sama orang Arab, dan yang benci sama orang Arab masuk ke kelompoknya Yahudi dengan nas hadis Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita sudah tahu ini, bahwasannya di Yasrib itu sudah tinggal lama orang-orang Yahudi, maka ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Arab Yasrib untuk menerima Islam dan masuk Islam, orang-orang Yasrib mengatakan begini, loh, ini dia ajaran yang diberitakan oleh Yahudi tetangga kita. Loh, ini dia orangnya yang orang-orang Yahudi sering cerita. Ini dia orangnya ini. Ayo kita beriman kepada dia. Ayo kita ikut dia. Ini yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi. Jadi karena bertetangga orang Arab Aus dan Khazraj dengan Yahudi, mereka sering mendengarkan berita, omongan-omongan dari orang-orang Yahudi tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu menawarkan kepada orang-orang Yasrib, maka orang-orang Yasrib langsung menerimanya, karena inilah Nabi yang dijanjikan. Setelah 6 orang itu menerima, kemudian mereka kembali ke Yasrib, ngajak yang lainnya. Datang lagi ke Mekah. Janjian sama Rasulullah SAW di mana? Di Aqobah. Tempat lempar jumroh Aqobah. Artinya di luar Mekah. Kenapa? Kan Islam masih sembunyi-sembunyi. Dakwah Rasulullah terang-terangan, tapi Islamnya nggak bisa sholat di Masjidil Haram, nggak bisa sholat di Ka'bah. Sholatnya di mana? Ada rumah nih dijadikan Islamic Centernya saat itu, yaitu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Sekretariat Islam saat itu. Islam belum bisa ibadah dengan tenang. Rasulullah SAW masih dimusuhi. Sahabat-sahabatnya masih dimusuhi. Oleh karena itu, maka Rasulullah diam-diam ke Aqobah, luar kota Mekah, ke Aqobah. Datang janjian orang-orang Arab Yasrib 12 orang. Akhirnya terkenal dengan Baiat Aqobah. Makanya kalau baca sejarah Nabi, kalau kita dapati Baiatul Aqobah, itu dia. Sumpah setia, janji setia, ikut Nabi Muhammad SAW. Berhubung tehnya sudah keluar, saya minum dulu. Soalnya kalau teh udah keluar, udah nggak fokus ke sini. Ayo bagiin.
Ada kue, nasi, bagiin sekalian. Sudah. Dua belas orang itu dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka kembali ke Yathrib dan 12 orang itu juga bercerita lagi. Datang lagi. Ini hanya 1 tahun berkembang. Datang lagi orang-orang Yathrib ke Mekah untuk ikut baiat, janji setia, sumpah setia ikut Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Jumlahnya 73 orang. 73 orang, baiat di Aqobah lagi. Ini terkenal dengan baiat Aqobah yang kedua. Kemudian mereka pulang ke Yathrib, Rasulullah utus 2 sahabatnya. Inilah delegasi Islam pertama. Kalau istilahnya itu jamaah tabligh itu ada istilah khuruj, keluar untuk dakwah, itu dia. Siapa? Jadi jamaah tabligh dari sini ngambilnya. Diambil itu sahabat Nabi Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum untuk keluar ke Mekah, untuk keluar dari Mekah ke Yathrib untuk mengajarkan orang-orang Yathrib yang baru masuk Islam, ngajarin Al-Quran dan juga mengajarkan syariat Islam yang sudah ada. Akhirnya Nabi Muhammad SAW merasakan sahabatnya makin diganggu. Nabi Muhammad perintahkan sahabat-sahabatnya semuanya untuk hijrah